Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di room meeting ini untuk membahas materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syifa Rini Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan materi tentang ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, saya Sofia Lawia selaku moderator di kelompok ini dengan anggota yang pertama Dika Eka Prasetya, Gisti Listiani, Reza Rosantika, Sylvie Nur Azizah, dan Sri Rahayu. Baik, selanjutnya materi yang pertama yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam perkembangannya, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia mengalami berbagai tahap sejak sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga sekarang. Perkembangan yang dimaksud antara lain adanya penerapan ejaan oleh CH van Ophuijsen atas nama pemerintah Belanda, penetapan ejaan Republik Suwandi 1947, ejaan Pembaharuan Prijono 1957, ejaan Melindo Slamet Muljana 1959, ejaan baru bahasa Indonesia Anton Mulyono 1967, ejaan yang disempurnakan IB Mantra 1972, yang akhirnya EYD disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Tasai 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Secara teknis yang dimaksud ejaan penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Dika Eka Prasetya. Kepada Dika, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk membacakan materi, yaitu pengertian ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kalimat atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Tasai 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Lanjut. Yang kedua ada sejarah perkembangan ejaan. Yang pertama, ejaan Ophuijsen 1901 berdasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adrian van Ophuijsen untuk menuliskan bahasa Melayu. Setelah tugas itu selesai, timbul keseragaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. B. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik 1947. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Kemudian ejaan ini disebut dengan nama ejaan Suwandi atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Ophuijsen. Yang C. Ejaan Pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo. Penyempurnaan dari ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.
Ejaan pembaharuan ini mengalami beberapa kesulitan, seperti biaya perombakan mesin TIK, sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Yang D, ejaan Malindo 1959. Ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu, Malaysia. Dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang tergabung dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Indonesia tahun 1959. Berhasil merumuskan ejaan yaitu ejaan Malindo. Yang E, ejaan baru bahasa Indonesia atau LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Hasil dari usaha pembaharuan yang berasaskan pada dasar pemikiran. Yang pertama, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ejaan Sawani yang kurang dapat mencerminkan kodrat bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan lanjutan dari rintisan Panitia Ejaan Malindo. Pelaksananya pun terdiri dari Panitia Ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Yang F, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden RI. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Dika yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gisti. Kepada Gisti saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu penulisan huruf. A, huruf besar dan huruf kapital. Huruf besar dan huruf kapital digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Contoh, dia berangkat ke sekolah. 2. Ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan. Kitab suci, nama Tuhan termasuk kata gantinya. Contoh, Allah yang Maha Kuasa, Islam, dan sebagainya. Nama diri, huruf awal gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Gubernur Joko Widodo, dan sebagainya. B. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah Tempo, harian Kompas, buku dasar-dasar penulisan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Contoh, bab ini tidak membicarakan huruf pertama kata abad ialah A. 3. Menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, penataran merupakan kata lain dari upgrading. Selanjutnya, penulisan kata. A. Kata dasar. Kata asli yang belum mendapat imbuhan. Kata dasar yang terdapat dalam kalimat ditulis satu kesatuan. B. Kata turunan. Kata yang diturunkan dari kata dasar asli bisa disebut kata berimbuhan, imbuhan atau awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mendahului apabila bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Jika bentuk dasarnya berupa kata gabung dan mendapat awalan dan akhiran, kata ditulis serangkai. Jika salah satu unsur kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan ditulis serangkai. Yang C, kata ulang. Kata dasar yang diulang dapat berupa kata ulang murni atau sama dengan kata dasar dan kata ulang sebagian, atau berbeda dengan kata dasar. Kata dasar yang berupa kata ulang ditulis lengkap menggunakan tanda gabung. Kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata bisa disebut kata majemuk. Kata dasar yang berasal dari gabungan kata yang punya makna tertentu. Gabungan kata yang lazim. Kata majemuk termasuk istilah khusus bagiannya ditulis terpisah. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang menimbulkan salah baca dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Gabungan kata yang sudah dianggap padu, kata ditulis rangkai.
Yang kata ganti kemudahannya ditulis dengan kata yang mendahulunya. Contoh yang ke-1, ayahmu orang yang dermawan. 2, buku ini miliknya. F, kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali daripada. Contoh 1, ayah berangkat ke masjid. 2, saya dari masjid. G, kata sandang. Kata sandang berupa si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si Unyil, sang raja. H, partikel. 1 partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku itu dengan baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya, kecuali adapun, bagaimanapun, maupun, biarpun, walaupun. Contohnya 1, sepetak tanah pun aku tak punya. Yang kedua, sepucuk surat pun tak datang. Yang ketiga, partikel yang berarti mula, demi, dan tiap ditulis terpisah dari kalimat yang mendampinginya. Contoh, dia membaca buku itu per bab. Baik, terima kasih kepada Gisti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Silvi Nurajidah. Pada Silvi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya penulisan kata yaitu ada I, angka dan lambang bilangan. Dipakai untuk menyatakan lambang bilangan nomor, digunakan untuk ukuran panjang, berat, isi, satuan waktu, nilai uang. Contoh, 3 meter kain, 10 kg beras, 5 liter. Pukul 12.30, $100, tahun 1962. Penulisan lambang bilangan dengan huruf. Contoh, 11, 2/3. Penulisan kata bilangan tingkat, contoh, bab 3 di huruf bab ketiga, penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran an, contoh tahun 60-an, tahun 60-an. Akta dan kuitansi bilangan ditulis dengan kata dan huruf sekaligus dalam teks. Contoh, telah diterima uang sebesar Rp500.000. Selanjutnya penggunaan tanda baca. A. Tanda baca titik. Ada beberapa kaidah penggunaan tanda baca titik. Kaidah-kaidah tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. 2. Tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. 3. Tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. 4. Tanda baca titik digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya C. Tanda baca titik koma. Kaidah-kaidah penggunaan tanda baca titik koma adalah sebagai berikut. 1. Digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. 2. Digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. D. Tanda baca titik 2. Terdapat beberapa kaidah penggunaan tanda baca titik 2. Kaidah-kaidah yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut. 1. Tanda baca titik 2 digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau perincian. 2. Digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat di dalam kitab suci, di antara judul dan subjudul, serta nama kata dan penerbit buku acuan. Baik, terima kasih kepada Silvi Nurajidah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Reza Rosantika. Pada Reza Rosantika, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tanda hubung. Kaidah-kaidah penggunaan tanda hubung adalah sebagai berikut. 1. Digunakan untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital dengan angka dengan an, strip, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangka.
2. Digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. F. Tanda pisah. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Penggunaan tanda baca pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. G. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang. H. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelas. 2. Digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. I. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yakni kalimat yang membutuhkan jawaban. J. Tanda seruan. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesesungguhannya atau emosi yang kuat. Boleh dilanjut. K. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengampit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. L. Tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengakhiri petikan langsung. M. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, dan penjelasan kata atau ungkapan asing. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam menulis nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. O. Tanda apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof ini digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Baik, terima kasih kepada Teh Reza Rosantika yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Sri Rahayu. Pada Teh Sri Rahayu, saya persilahkan. Teh Sri, apakah mendengar saya? Teh Sri? Baik, mungkin terkendala jaringan. Saya akan ambil alih saja unsur serapan. Sampai saat ini bahasa Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menerima berbagai unsur dari bahasa-bahasa lain, termasuk dari bahasa asing. Unsur dari bahasa asing tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh kata yang sudah melalui penyerapan yaitu accommodation menjadi akomodasi, system menjadi sistem, variety menjadi varietas, skripsi menjadi skripsi. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut diantaranya ejaan Augustan, ejaan Suwendi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua yaitu ejaan. Ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Yang ketiga, ejaan memiliki komponen-komponen penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, serta unsur serapan. Ejaan yang disempurnakan EYD merupakan perangkat aturan atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks resmi, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima yaitu penulisan huruf yang terdapat dalam ejaan, yaitu penulisan huruf miring dan penulisan huruf kapital. Penulisan kata yang terdapat dalam sebuah ejaan, yakni kata dasar, kata ulang, kata ganti, dan gabungan kata dan lain-lain. Pemakaian tanda baca yang terdapat dalam ejaan diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, titik dua, tanda petik, tanda miring, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu penjabaran di atas. Dari penjabaran di atas,
ejaan sangat dibutuhkan dalam hal penulisan, misalnya dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, dan tesis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Apabila ada yang rekan-rekan tanyakan, boleh langsung chat di kolom komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.